Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki R3 GX tahun 2017 facelift, transmisi automatic. Mobil ini pesanan Pak Dudi dari Bekasi yang kami dapatkan unitnya di daerah Bojongsari, Depok. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Selain kami bisa carikan mobilnya sampai dapat, kami juga bisa bantu permajaan di unitnya. Misalnya Anda pesan mobil di kami, kemudian mobilnya biasanya jika kita beli mobil bekas ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki biasanya. Ada saja, namanya juga mobil bekas. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi kita tidak lepas setelah inspeksi. Semuanya kita bantu sampai mobil dikirim kepada pemesan. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari kondisi eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah dan masih bening. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan untuk pengecatan ulangnya sangat baik. Tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan utuh. List chrome-nya juga masih baik serta chrome yang ada di grill ini juga kondisinya baik. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Sepertinya baru dicat. Jika kita lihat secara detail ada beberapa yang kelihatannya catnya baru. Tapi rapi. Fog lamp bagian kiri utuh. List chrome-nya juga utuh. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. 157 mikron, jadi pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Ketebalan yang original itu 50-9 mikron, jadi ketebalan 50-100 mikron naik. Itu hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Velgnya masih ori 15 inci. Kondisi velgnya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak. Catnya juga baik. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak dipakai. Belum expired. Ketebalan di 6,28 mm. Jadi untuk ban depan bagian kanan sangat layak dipakai. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal, layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVT utuh. Fender depan kanan ini juga pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk bagian spion sama pernah dicat ulang. Dan untuk mikasennya utuh. Yang ori ada catnya di bagian pilar dan di bagian atas. Nilainya masih di bawah 100 mikron, itu masih ori. Kemudian antena utuh. Cat atap juga kondisinya baik. Tidak ada yang lecet. Jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 juga belum expired. Dan ketebalannya ban belakang bagian kanan ini di 5,87 mm. Masih layak dipakai. Fisik juga tidak ada yang retak. Velg juga rata-rata kondisi catnya baik, tidak ada lecet. Kampas rem bagian belakang juga sudah kita inspeksi, mulai dari parking brake dan remnya.
Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. Sudah pernah dicat ulang sama. Pintu belakang kanan sama, kondisi catnya baik. Pernah dicat ulang juga sama 1 kali. Sepertinya masuk asuransi ya, untuk cat ulangnya itu baik. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kanan ada las titik pabrikan. Jadi jelas mobilnya belum pernah ada benturan keras dari samping. Karet pintu utuh, silar pintu utuh. Kemudian untuk pintu bagian driver sama, cat ulangnya baik. Sedikit-sedikit luka sih ada di beberapa sela-sela pintu. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Untuk pecah parah sih tidak ada, overall enak dilihat. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya baik, dan las titik pabrikan juga di bagian pilar A ini utuh. Jadi jelas bagian samping kanan ini utuh, dan untuk karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun pernah dicat ulang, kemungkinan ada lecet saja dan dicat ulang. Tidak ada dempul tebal, kita bisa lihat dari pilar-pilarnya dan silar pintunya semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik dan sama, pernah dicat ulang, sepertinya masuk asuransi, cat ulangnya baik. Garnish chrome ini juga rata-rata masih baik, emblem semuanya utuh. High mount stop lamp juga utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sama, pernah dicat ulang. Cat ulangnya baik. Reflektor bagian kiri utuh. Ada sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh. Toolkit kunci roda dongkrak juga semuanya ada disimpan. Dan untuk trim bagian kiri utuh. Di sini juga karpetnya masih rata-rata ori, rapi. Ada tempat penyimpanan. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Di 6,28 mm untuk ban serep layak dipakai. Dan untuk kaca film bagian belakang ini dia ada yang lecet. Nah, di bagian ini mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan. Jika ingin diganti harganya di 150.000. Nah, ini ya, ada baret saja, untuk ngelupas sih tidak. Kemudian untuk sealer bagian bagasi belakang utuh. Dan untuk bagian karet balon bagian belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalannya saya akan ukur di 3,90 mm. Untuk ketebalan sih masih lumayan baik, tapi fisik ada beberapa yang retak ya. Untuk ban belakang bagian kiri dan belum expired, tapi fisiknya seperti ini, jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk harganya 15 inci seperti ini yang bagus, Bridgestone atau Dunlop, itu harganya di 950.000. Berikut dengan pemasangan. Ada yang merek Hankook atau GT Radial itu di 850.000. Jadi tinggal pilih saja mana yang baik menurut pemesan. Kita bisa bantu gantikan bannya. Velg bagian belakang kiri ada lecet.
di bagian ini. Untuk pecah retak tidak ada, layak dipakai. Lecet sih wajar, namanya mobil dipakai. Kampas rem yang saya jelaskan tadi, belakang kanan kiri sudah kita cek kondisinya baik. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, pintu belakang kiri sama kondisi catnya baik, dan untuk risplang kanan kiri semuanya masih baik, tidak ada pecah parah. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kiri kondisinya utuh, las titik pabrikan juga semuanya ada. Dan untuk karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian depan kiri sama kondisi catnya baik. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya baik. Pilar A ini juga las titik pabrikannya ada. Kemudian bagian karet pintunya juga utuh, sealer pintunya utuh. Spion bagian kiri ada lecet. Nah ini tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya per panel. Mika setnya utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik. Dan emblem VVT kanan kiri semuanya utuh. Dan untuk bagian kiri ini juga sama ya, pernah dicat ulang. Sepertinya masuk asuransi, tapi ketebalannya masih baik. Rata-rata ketebalan itu di bawah 200 mikron, 143 mikron. Artinya naik 50 sampai 100 mikron itu hanya pernah dicat ulang 1 kali. Velg depan kiri sama, ada beberapa lecet juga. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Untuk pengecatan velg per titik itu 250.000 full ya. Ada beberapa yang ditembak saja di bagian ini, itu murah 150.000. Tapi jika ingin mulus total 250.000 itu hitungannya per panel. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri tebal. Jadi untuk kampas rem depan belakang semuanya layak dipakai. Produksi ban depan ini 2021. Ketebalannya sama dengan depan kanan 6 mm lebih. Jadi ban ini semuanya belum ada yang expired, tapi ada satu yang sedikit retak di bagian belakang kiri. Jadi yang perlu diganti kalau menurut saya satu ban saja belakang kiri, karena fisiknya ada yang retak dan ketebalan di 3 mm. Sudah lumayan tipis. Kemudian untuk liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Overall tidak ada pecah parah. Rata-rata kondisinya baik. Untuk lecet-lecet sedikit sih ada. Di velg, kemudian di sela-sela pintu, di bagian spion. Karena kita pengecekannya detail ya. Jadi sedikit-sedikit kita akan jelaskan kepada pemesan. Tidak banyak, hanya ada 3 panel lah. Jika ingin diperbaiki dipaksakan agar mulus ya 1.500.000. Beres, berikut dengan velg dan lecet-lecet di sela-sela pintu, berikut dengan spion. Tapi bagian ini bukan PR fatal. Namanya mobil bekas, ada lecet itu sangat wajar. Bisa dilewat, bukan PR fatal. Tapi jika ingin diperbaiki juga kita ada tim body repair, kita bisa memperbaikinya. Dan mobil ini rata-rata saya lihat pernah dicat ulang. Dan untuk cat ulangnya sangat baik, kemungkinan masuk di asuransi. Dan itu sangat wajar. Asuransi itu gratis, biasanya sayang jika tidak diambil. Jadi rata-rata jika mobil masuk di asuransi itu karena sayang jika tidak diambil karena gratis. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Total untuk jenis mobil MPV seperti ini 700.000. Dan mobil ini sudah kita inspeksi mulai dari apron, cross member, bullhead, kemudian pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, dan untuk rear cross member semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Suzuki R3 GX tahun 2017 facelift ini, mesinnya 1400 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 92 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi automatic konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya
dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Jadi pendinginan juga masih bagus. Untuk packing dan seal di bagian engine, mulai dari cover valve kering, bagian gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Bawah juga semuanya kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve, ini bagian gearbox, dan ini untuk bagian bawah. Di bagian bawah ini ada seal krek as, seal converter matic, karter, semuanya kering. Mobil ini kilometernya 91.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan untuk diganti oli mesin 400.000. Untuk hasil tes olinya sih masih oke, menunjukkan oke, tandanya tidak tekor ya. Olinya ada, cuma tidak ada rekor saja. Jadi baiknya diganti agar kedepannya tahu ganti oli mesin berikutnya itu kapan. Dan untuk oli transmisi automatic ada di history buku servis di 50.000 km. Jadi ketemu lagi nanti ganti oli maticnya di 100.000. Minyak rem menunjukkan oke. Tidak ada kadar air. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes kesehatan akinya. CCA di 300 untuk aki di bawah 50 ampere ya. Hasil tesnya replace. Baterai health di 30%. Jadi aki lemah, minta waktunya diganti. Masih bisa menghidupkan mesin, masih bisa start engine, cuma memang agak berat ya. Dan ini beresiko merusak ECU, jadi baiknya diganti. Untuk tukar tambah aki seperti ini 35 ampere merek GS 950.000 di soft and drive. Saya langganannya. Bisa saya gantikan juga berikut dengan ganti oli. Kemudian untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, sudah dapat peredam. Untuk warna putih sedikit-sedikit kotor pasti ada ya. Ini bisa hilang di salon. Apron, cross member depan, bullhead bagian depan ini utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih ori, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Tapi casingnya sudah seperti ini ya. Tapi banyak yang jual di marketplace, harganya di 50 ribuan. Jadi mesinnya masih bawaan orinya, hanya ganti casing saja. Bisa nanti kita gantikan jika ingin diganti casingnya. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh dan bersih. Kemudian kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang bagasi sudah saya bahas ya, tadi ada yang lecet, 150.000 jika ingin diganti. Dan kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik. Power window aktif, kanan kiri belakang semuanya aktif. Suzuki R3 GX facelift, dia sudah dapat power retract dan electric mirror. Power retract bagian kanan aktif, electric mirrornya juga aktif. Power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh dan bersih. Hand grip juga utuh. Sun visor bagian penumpang depan ini juga utuh. Ada vanity mirror. Lampu kabin aktif. Spion tengah. Covernya tidak ada. Ini banyak yang jual di marketplace, harganya di 25 ribuan lah. Kemudian sun visor bagian driver kondisinya baik. Joknya masih ori, fabric, kondisinya baik sekali, tidak ada yang cacat. Bagian driver ini juga kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Karpetnya sudah di cover, orinya ada di dalamnya. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok, besi-besi di atas dashboard, semuanya masih putih, tidak ada karat. Nah ini, jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir.
ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kemudian kilometernya mobil ini 91.000. Dan ini kondisi setirnya masih seperti baru, kulit jeruk dan kencang. Tidak ada yang rusak. Emblem Suzuki Chrome ini juga baik sekali. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini juga ada buku servis dan manual booknya. Histori servisnya ada di tahun 2017, 18, 19, terakhir 2021. Semuanya tercatat kilometernya. Saat ini 2024, kilometernya tercatat di 91.000. Jadi tidak ada kejanggalan ya dari 2021. Jadi mobil ini termasuknya masih servis record. Jadi jelas odometernya ori. Kemudian indikator tidak ada yang dimatikan. EPS, ABS, cek engine, airbag, tekanan oli aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya agak berat. Tadi hasil scan-nya akinya lemah. Kelistrikan bagus ketika mesin hidup, indikator semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua. No fault, tidak ada problem data, kelistrikan jadi bagus. Kemudian untuk power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya masih baik, wipernya aktif, ngipasnya masih detail. Kemudian untuk wiper bagian belakang sama aktif, ngipasnya juga sama masih detail. Kemudian untuk dashboard, ventilasi AC semuanya masih rata-rata baik. Tidak ada yang cacat. Di sini ada satu buah cup holder, kondisinya baik. Laci juga kondisinya baik. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Dan untuk lampu sudah kita inspeksi. Lampu depan ada yang mati bagian depan kiri dan bagian belakang lampu mundur. 2 titik yang mati. Jadi sekitar 100.000 lah ganti bohlam. Head unit masih ori bawaannya, masih aktif. Audio steering switch-nya juga masih aktif. Ini volume, semuanya masih berfungsi dengan baik. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 1 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini. Mobilnya berhenti, RPM di 900. Jika dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini 27,1 derajat Celcius. Oke, sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas ya mobil ini AC-nya dingin. Kemudian di paling bawah sini ada soket lighter 12 volt dan USB untuk head unit di atas. Ada satu buah cup holder dan ini untuk tuas transmisi automaticnya, Gerati 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Kondisinya transmisinya masih bagus. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Kondisinya masih rata-rata baik ya. Parking brake juga masih pendek jadi masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat dan bersih. Door trim belakang kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini juga utuh, hand grip utuh, ventilasi AC bagian belakang ini juga utuh. AC-nya juga dingin. AC depan dingin, pasti AC belakang juga dingin ya. Nah ini langsung dapat di 26 derajat Celcius. Jadi jelas AC belakang juga dingin. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 3.200.000 PKB ya. Saat ini pajaknya hidup bulan 7 2024. Mepet ya. Jadi waktunya perpanjang. Sudah saya total, berikut ACC KTP di 4 juta. Prosesnya 2 hari beres, bisa saya bantu perpanjang jika ingin dihidupkan pajak ya. Kemudian plat 2027. Mobil ini masih tangan pertama.
2017. Keaslian surat-surat ini juga semuanya sudah kita cek, faktur juga masih disimpan. Dan ini untuk jok baris kedua, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk jok baris ketiga sama rata-rata semuanya baik, tidak ada yang cacat. Trim kanan kiri juga utuh, plafon bagian baris ketiga juga semuanya utuh, dan mobil ini interiornya bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Dudi dari Bekasi. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, masih normal, suspensi juga masih stabil. Mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai yang umurnya baru 2 tahun, 5 tahun juga banyak yang bekas tabrakan, bekas banjir, kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan. Banyak, namanya juga mobil bekas. Tapi yang seperti itu kita hindari. Unit yang seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Mobil ini pembelian di harga 145 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini berikut dengan perbaikan total keseluruhan, berikut dengan jasa totalnya di 156 juta. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Suzuki R3 GX 2017 facelift, update harga saat ini 147 juta sampai 157 juta. Dana tersebut estimasi. Untuk pembelian unit paling seperti ini 145 atau sampai 150. Sisanya itu untuk permajaan dan jasa. Tapi kembali lagi kepada pemesan, ada beberapa permajaan itu bisa dilewat. Misalnya dananya minim, mau dipilih-pilih dulu yang penting-penting, bisa. Kemudian Anda juga bisa nawar langsung kepada owner. Saya persilahkan, barangkali bisa nawar dapat harga murah. Bisa terjadi harga mobil bekas tidak akan sama rata, kondisi mobil bekas tidak akan sama rata. Jika dari dana 157 juta ada sisa, ya kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya dan DM. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi. Hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.